Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Kembali kami hadir di ruang podcast Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik sahabat religi, senang sekali pada kesempatan podcast kali ini saya bersama dengan Pak Subair SAG MAP. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah penyuluh di Kabah Kecamatan Bontomatene. Ya. Sahabat religi dimanapun Anda berada, kembali kami membuat tema pada kesempatan ini tentang wasiat. Wasiat. Ya, kami anggap perlu untuk menjadi penyuluhan melalui media, Ustaz. Kiranya menjadi bahan dan pemahaman di masyarakat secara luas. Ya, kita ketahui bersama wasiat ini penting, Pak Ustaz. Ya, penting. Ya, seperti apa kita akan bahas bersama dengan Pak Ustaz. Ya. Silakan Pak Ustaz. Ya, makasih Ustaz Nasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana? Sehat-sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali Ustaz. Tentunya kita akan membahas masalah wasiat. Dan kali ini kita akan banyak membahas tentang wasiat dalam hubungannya dengan harta. Iya, harta ya. Itu dalilnya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 180, di mana ayat ini dikatakan, kutiba alaikum idza khadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Ya. Ini diwajibkan kepada kamu, ya, atas kamu apabila seorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut. Iya. Ya. Tanda-tanda maut itu kan banyak pasti. Sudah gigi sudah kurang, ini rambut sudah begini tanda-tanda maut. Ya. Tapi ada yang mendefinisikan tanda-tanda maut kalau sudah itu bukan tanda-tanda maut, itu sudah sakaratul maut. Baru wasiat, wasiat itu sudah tidak bisa lagi. Karena sudah dianggap tidak normal. Jadi tanda-tanda itu bisa berubah fisik ya? Iya, berubah fisik. Ya, kalau fisik semakin lemah, apalagi sudah berubah, gigi semakin kurang, itu sudah tanda-tanda maut. Nah, kalau ada harta yang akan tinggalkan, apalagi kalau banyak, maka hendak kita berwasiat. Nah, apa definisi daripada wasiat itu? Secara umum, wasiat dalam Islam itu adalah pernyataan lisan atau tulisan atau pesan seseorang, ya, kepada siapa yang memberikan wasiat kepada orang lain, ya, yang diberikan wasiat untuk memberikan kebaikan dan itu untuk manfaatnya nanti setelah si pemberi wasiat ini meninggal baru diambil. Oh begitu. Iya. Jadi nggak boleh langsung nanti sudah meninggal. Ini fikih juga begitu. Kalau di fikih dikatakan wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Ya. Yang didefinisikan ini siapa orang lain? Iya. Penting juga menjadi penyuluhan di masyarakat. Iya. Orang lain itu yang dimaksud adalah orang yang di luar ahli waris. Iya. Jadi begitu Pak. Iya, orang yang di luar waris, bukan ahli waris. Bukan anaknya, karena anaknya dia sudah dapat sebagai ahli waris. Jadi definisi dikatakan orang lain itu adalah orang yang di luar ahli waris. Mungkin kita ini contoh umpamanya. Saya sebagai orang tua, anak saya ada di Jogja, ada di Makassar, sehingga yang memelihara kita di kala tua tetangga kita, walaupun dia keluarga, tapi dia tidak masuk ahli waris. Nah, inilah kita wasiatkan kepada itu untuk diberi. Tapi syaratnya harus sepengetahuan ahli waris. Tidak boleh juga serta-merta, oh ini dijaga saya oleh sepupumu, tapi dia tidak berhak menjaga, saya kasih 1/2. Padahal ahli waris itu, wasiat itu kan hanya dapat 1/3. Ya, sepertiga. Tidak boleh lebih daripada itu. Itu pun harus sepengetahuan ahli waris. Salah satu ahli waris di situ keberatan, maka wasiat itu batal. Iya. Dan harus teradministrasi. Harus administrasi. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian apa guna dan tujuan daripada itu? Ya, tujuan daripada itu wasiat dalam Islam adalah memberi manfaat kepada orang yang membutuhkan.
dibutuhkan. Ya seperti itu tadi. Mungkin dia yang memelihara kita, merawat kita, orang yang tidak mampu. Ya itu tujuannya untuk menyantuni mereka. Ya kemudian yang kedua itu untuk menghindari konflik. Iya, untuk menghindari konflik. Makanya tadi wasiat itu harus pengetahuan ahli waris. Jadi kalau ada wasiat yang diberikan kepada seseorang tanpa sepengetahuan ahli, maka itu batal dengan sendirinya. Iya. Kemudian bagaimana hukum daripada wasiat? Iya, hukumnya ini yang iya. Hukum itu ada beberapa tingkatan. Ya, termasuk pertama itu sunnah. Dianjurkan. Mayoritas ulama mengatakan sepakat bahwa wasiat itu sunnah hukumnya bagi seseorang muslim yang punya harta. Iya. Jadi sebelum dibagi itu ahli waris, maka boleh dia berwasiat kepada siapa, entah fakir miskin, apalagi kalau orang yang membantu selama hidupnya, itu sunnah. Kemudian wajib. Jadi bisa berubah menjadi wajib wasiat itu jika seorang yang meninggal itu memiliki utang dan dia berwasiat. Iya. Ini ada barangku dan ini saya wasiatkan untuk dilunasi barang ini. Oh, iya, gitu ya. Iya. Bisa dalam bentuk bisa melunasi utang. Itu juga bisa wasiat. Dan yang kedua, ada amanah titipan. Salah satu contoh, mungkin orang tua kita ini mengerjakan kebun yang bukan miliknya, tapi miliknya orang. Ya. Ini menguasai tanah. Nah, ini kebun ini bukan kita punya. Kita hanya mengerjakan kebun ini. Kembalikan kepada ini. Kecuali yang punya kebun mengatakan kerja saja ini karena dari orang tuamu bekerja. Tapi harus dengan perjanjian kembali. Ya, karena banyaknya persoalan seperti ini diambil alih oleh si rawan ini. Ya. Kemudian makruh. Ya, kenapa bisa berubah makruh? Karena ada orang terkadang hartanya sedikit tapi dia mau berwasiat banyak. Oh, begitu. Ya, itu makruh. Ya, karena lebih bagus jangan. Karena nanti boleh jadi karena dia berwasiat memberikan hartanya kepada orang lalu anaknya terlantar. Ada kasus seperti ini, Ustaz. Terkadang antar orang tua dengan anaknya tidak connect, pernah bertengkar, jadi menganggap tidak punya anak lagi umpama, atau dia saya tidak akan kasih, walaupun saya kasih hanya sedikit, tidak boleh begitu. Bagaimanapun kita dengan anak kita, anak itu tetap ahli waris dan berhak mendapatkan sesuai dengan aturan di dalam Islam itu. Ya, jadi itu dapat. Yang kedua, yang keempat bisa haram. Iya, bisa haram satunya. Seperti jika merugikan ahli waris atau memberikan harta waris berlebihan. Iya. Lebih dari sepertiga atau malah seperdua atau malah tinggal sepertiga yang disimpan ahli waris. Itu malah bisa menjadi haram. Karena itu namanya menzalimi ahli waris. Ya. Dan yang kedua, memberikan wasiat kepada orang yang memusuhi Islam. Iya, walaupun kita berteman, tapi ini orang tadi adalah orang yang musuh Islam, maka itu haram. Kita memberikan wasiat. Dan yang ketiga adalah memberikan wasiat kepada ahli waris. Iya, karena ahli waris itu sudah punya bagian tersendiri daripada itu. Enaknya kalau dia dapat lagi wasiat, dapat lagi warisan kan double. Berarti ada yang terzalimi. Oh ya, sedikit Ustaz tadi yang orang yang mengusik Islam, berarti hanya yang mengusik Islam boleh berwasiat kepada orang yang berbeda agama dalam ini, Pak? Iya, boleh. Iya, boleh. Iya. Tapi jangan yang mengusik Islam. Iya. Ini ada di dalam kompilasi hukum Islam ya, Ustaz Nasar. Iya. Ya, bahkan di sini di hadis dikatakan wasiat itu sepertiga itu dalam hadis Bukhari Muslim. Dan sepertiga itu banyak sekali, Ustaz. Ya. Banyak. Bayangkan kalau 1 miliar. Iya, 1 miliar itu sepertiganya kan sudah 300 juta. Apalagi kalau triliun. Iya, biasa saya main-main saya bilang ini kan 1 triliun itu sudah bisa kita bertunar banyak atau banyak sekali. Ya, ini ada di dalam undang-undang kompilasi hukum Islam di pasal 168 sampai 189 wasiat itu harus memenuhi syarat. Jadi penting ini. Jadi syaratnya itu adalah dilakukan oleh orang yang berakal sehat.
Ya, makanya tidak boleh lagi ada wasiat kepada orang yang sudah sakaraat. Berarti dia tidak memenuhi unsur itu. Tidak memenuhi syarat, karena sakarat itu artinya mabuk. Atau mungkin Iya. sudah pikunnya. Iya, sudah pikun. Apalagi kalau sudah sakarat. Sakarat dalam definisi itu artinya mabuk. Mabuk karena kematian. Iya, kan dua mabuk ya. Mabuk karena minum, mabuk karena minuman haram, itu juga nama mabuk. Itu juga tidak boleh. Dalam keadaan mabuk kan tidak boleh memberikan wasiat. Dalam keadaan sakratul maut dimabuk kematian tidak boleh juga. Makanya di situ syaratnya berakal sehat dan sudah dewasa. Iya. Ya, anak-anak kan belum bisa bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang selanjutnya dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Ya, seperti contoh begini, ilustrasinya begini, Ustaz. Terkadang ada orang mengatakan, itu barang-barangmu saya tahu itu di mana kau dapat barang-barangmu, awas kok kalau kau tidak kasih saya wasiat. Iya, iya. Itu namanya paksa. Iya, ya paling Berusaha mempengaruhi ya. berusaha mempengaruhi, karena mungkin memang dia tahu bahwa itu barang-barang kau tahu dari anu ambil, dari anu ambil. Iya, dari sepupumu. Kau tidak kasih sepupumu. Kalau kau tidak kasih saya wasiat barang-barangmu sepertiga, kau kasih tahu sepupumu bilang barang-barangmu. Itu namanya wasiat dalam keadaan paksaan. Iya. Makanya tidak boleh dalam keadaan paksaan. Kemudian wasiat itu juga harus jelas. Iya. Siapa pemberi wasiat? Siapa yang menerima wasiat, dan apa isi dan bentuk wasiat itu? Apa dalam bentuk harta atau dalam bentuk terkadang ada surat berharga. Iya, CP dan lain-lain sebagainya kan bisa diwasiatkan juga. Ya. Tapi hanya sepertiga. Jadi yang jelas itu siapa yang memberi wasiat, siapa penerimanya, apa bentuk daripada wasiat itu. Kemudian harta yang diwasiatkan itu harus jelas. Iya, karena kalau banyak harta, pokoknya di tempat itu banyak harta, harus dijelaskan. Hanya ini yang diwasiatkan, lebihnya bukan. Ahli waris. Kembali ke ahli waris. Ya. Kemudian bagaimana wasiat kepada anak-anak? Wah, Ya, ini ya. 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 Bagaimana itu? Ya, ternyata ada di dalam pasal 209 ayat 2. Ya, karena anak angkat itu bagaimanapun sayangnya kita kepada anak angkat itu bukan ahli waris. Karena bukan darah daging. Tapi anak angkat itu tidak menerima warisan secara otomatis, namun dapat diberikan wasiat. Ya, itu Ustaz. Wasiat, dia tidak boleh didapat harta warisan. Diberikan harta melalui wasiat sepertiga dari harta. Apalagi dari yang lain itu ada ada saudaranya. Walaupun tidak ada sepeninggal ini kan ada saudaranya yang meninggal, maka warisannya itu lari ke saudara. Iya. Iya, tetap anak angkat itu sepertiga daripada harta. Iya. Bilang, Pak, saya pelihara, saya ambil anak. Iya, tapi dalam kedudukan baik itu Al-Quran maupun itu kompilasi Islam, anak angkat itu kedudukannya hanya sebagai anak angkat dan tidak berhak mendapat harta warisan. Dia tetap wasiat saja. Iya. Iya. Siapa yang bisa mencabut itu kalau ada keberatan? Pencabutan atau perubahan wasiat itu di pasal 193 kompilasi Islam itu boleh dicabut yang memberikan wasiat itu sendiri kalau dia masih sehat, dan yang kedua boleh diminta dicabut oleh ahli waris. Iya. Jadi dalam pemberian wasiat ini belum bisa diberitahukan kepada orang yang akan diwasiatkan, Ustaz, karena boleh diberitahukan. Boleh ya. Iya, tapi secara undang-undang kan nanti meninggal itu baru itu. Tapi harus sepengetahuan ahli waris. Kalau 7 ahli waris, semua ahli waris yang 7 itu harus, karena salah satunya tidak setuju, maka wasiat itu batal. Ya. Makanya wasiat itu sekarang harus diakte-notariskan. Kalau barang berharga, kalau harta seharusnya diakte-notariskan atau minimal ada keterangan. Iya. Jadi barangkali begitu. Iya. Iya. Karena terkadang Ustaz banyak yang langsung mewasiatkan kepada anak kandungnya. Ya. Iya. Ada lagi nih kasus ada kasus datang yang baru. Saya dipanggil keluarga, tapi keluarga jauh. Ini ada yang meninggal ini orang tidak punya anak, dan yang meninggal ini istrinya. Jadi hadir semua ahli warisnya dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ternyata dari pihak yang sudah meninggal ini, tantenya kemenakannya bilang, itu pohon kelapa yang 200 pohon itu tante saya pernah bilang
itu diwasiatkan kepada saya. Ya, Tulisan saja. iya, diwasiatkan. Saya tanya, siapa yang mewasiatkan? Bilang tante saya. Siapa saksimu? Bilang tidak ada. Saya bilang kalau tidak ada, tidak bisa. Apalagi ahli waris dari pihak laki-laki, ommu tidak ada. Dan ommu juga kalau tidak kesana, dan dia masih hidup. Ya, dia mengaku diberi wasiat oleh tantenya. Dia bilang, wasiat itu harus sepengetahuan semua ahli waris dan diketahui oleh pemerintah. Iya, apalagi kalau ahli waris tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Itu sebuah contoh kasus yang sementara saya tangani itu. Iya, sementara saya tangani itu. Kadang yang Iya. perlu disosialisasikan prestasi di Iya. lapangan. Makanya saya waktu takziah di kompleks itu yang saya bahas. Terkait dengan wasiat mulai dari awal itu saya bahas. Karena terkadang menjadi Ya, perdebatan. karena banyaknya yang tidak tahu dikira wasiat itu boleh memberikan kepada ahli waris. Iya. Ahli waris itu kan sudah punya. Masa dapat lagi sih? Ya, sebagai penyuluh mungkin apa yang perlu disampaikan Kostas tentang Ya. wasiat ini di Alhamdulillah ya. Jadi kami dari penyuluh kami sering menyampaikan kepada itu bahwa sesungguhnya terkait dengan wasiat itu penting sih bagi orang yang mau meninggal, tapi wasiat itu ada aturan di dalam Al-Quran dan ada aturan di dalam undang-undang. Jadi wasiat itu tidak boleh sembarang. Harus pengetahuan ahli waris dan harus ada saksi sebagai penguat. Iya. Kalau perlu tanda tangan di atas Iya. budi. Begitu. Baik, saya kira bagus sekali Kostas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan masih bisa ada materi-materi yang lain Siap. Kostas. Alhamdulillah. Ya, baik sahabat religi dimanapun Anda berada. Demikianlah bincang-bincang kami bersama Kostas Zubair SAD MAB. Semoga senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih dari kami Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih.